Shalom, selamat sore Sobat STII. Kabar gembira bagi kita semua. Mulai bulan ini STI Yogyakarta menghadirkan satu program baru yang bernama Bicara. Dalam program ini akan membahas berbagai hal, masalah teologi, masalah kesaksian pelayanan, kemudian bincang-bincang dan lain sebagainya. Banyak hal yang akan dibahas di dalam talk show, di dalam acara Bicara ini. Dan pada kesempatan sore hari ini, dalam episode yang pertama, kita akan membahas mengenai gereja dan hubungan konseling. Pada episode pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jimmy Sugiarto. Oleh sebab itu, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Jimmy Sugiarto. Saya persilakan. Terima kasih Pak Anon. Shalom semuanya. Saya akan bicara tentang gereja dan juga kebutuhan konseling. Gereja dan konseling tampaknya keduanya punya hubungan yang harmonis. Namun dalam kenyataannya hubungan antara gereja dan juga konseling belumlah seharmonis yang kita bayangkan selama ini. Karena itu saya mau bacakan satu firman yang terambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian, buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Nah, ini diambil dari Mazmur pasal 90, di mana ini adalah doa Musa, abdi Tuhan, kepada Tuhan. Doa ini dinaikkan karena pengalaman Musa mendampingi bangsa Israel. Selama mereka keluar dari tanah Mesir, sampai mereka ke padang gurun dan menjelang masuk ke tanah perjanjian. Dari ayat yang kita baca, ternyata ada hari-hari sukacita, tapi juga ada hari-hari celaka. Nah, ini memberi kita pemahaman bahwa sebagai orang Kristen, kita harus siap dalam menghadapi dua sisi kehidupan ini. Satu sisi adalah hari-hari sukacita, hari-hari di mana kita menerima berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi juga ada hari-hari celaka. Sekalipun ini adalah umat Tuhan, sekalipun ini adalah orang yang percaya. Hari-hari celaka bisa saja karena penghukuman Tuhan, namun juga bisa karena itu seizin Tuhan. Nah, kalau ini dikontekskan di masa kini, sebagai orang Kristen, kita harus menghadapi dua sisi kenyataan kehidupan. Di mana ada saat dalam hidup kita adalah saat-saat sukacita, saat-saat tidak ada masalah. Namun kita juga perlu menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini ada saat-saat di mana kita mengalami tantangan, masalah, kesulitan, kesusahan dalam hidup kita. Nah, pemahaman ini masalahnya belum dimiliki oleh seluruh orang Kristen. Sebagian orang Kristen sudah memiliki pandangan yang benar bahwa mengikut Tuhan di satu sisi itu kemuliaan, tapi di sisi yang lain adalah salib Kristus. Akan tetapi sebagian lagi orang Kristen memiliki pemahaman yang kurang tepat. Mereka berpikir bahwa mengikut Tuhan itu selalu mengalami yang baik-baik saja. Mengikut Tuhan itu berarti jalan tol yang bebas hambatan, bebas masalah. Everything okay, semuanya akan baik-baik saja. Nah, inilah yang juga terjadi di masa ketika kita menghadapi pandemi ini. Sebagian orang Kristen masih berpikir bahwa pandemi ini adalah penghukuman Tuhan. Pandemi ini adalah pekerjaan setan, si jahat yang harus dikalahkan, harus diperangi. Tapi sebagian orang Kristen, mereka sudah bisa memahami bahwa Tuhan tidak hanya bekerja dalam hal-hal yang baik-baik saja. Tapi bahkan di tengah situasi pandemi, di tengah situasi yang tidak baik, Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Dan Tuhan terus bekerja di dalam segala keadaan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Nah,
Orang Kristen yang belum bisa untuk menerima keadaan, mereka cenderung untuk menyangkali pandemi ini. Mereka berusaha berdoa agar Tuhan menghentikan pandemi ini. Mereka berusaha menolak kenyataan pandemi ini. Tapi sebagian orang yang sudah bisa menerima bahwa Tuhan juga bekerja di saat-saat yang sepertinya tidak baik. Tuhan juga bekerja di balik pandemi ini. Maka orang-orang Kristen yang seperti ini, mereka lebih mudah beradaptasi. Bahkan ada orang-orang Kristen yang mereka justru hidupnya mengalami peningkatan di tengah pandemi yang terjadi. Justru ekonomi mereka makin membaik. Justru hidup mereka makin sadar akan menjaga kesehatan. Justru keluarga mereka lebih harmonis karena WFH dan lain sebagainya. Nah sayangnya saudaraku, orang Kristen yang cenderung menyangkali keadaan, mereka akhirnya terjebak dalam satu keadaan di mana mereka akhirnya kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada gereja. Mereka berpikir, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah minta agar pandemi ini berlalu. Kenapa pandemi ini tetap tidak berlalu? Kenapa ada anggota keluarga, orang-orang yang saya kasih, mereka tetap harus berpulang karena pandemi ini? Mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Dan akhirnya mereka tenggelam di dalam kekecewaan. Mereka merasa doa itu sia-sia. Mereka merasa mengikut Tuhan itu sia-sia. Mereka merasa menjadi Kristen itu tidak berdampak apa-apa buat hidup mereka di tengah pandemi ini. Nah sebaliknya saudaraku, orang-orang yang tadi bisa beradaptasi dan melihat Tuhan tetap bekerja di tengah situasi yang tidak baik ini, mereka cenderung survive. Nah, sekarang kita kembali lagi kaitan dengan gereja dan konseling tadi, saudara. Ternyata menurut penelitian, menurut riset, kegagalan manusia dalam memahami penderitaan yang dia alami, itu akan membuat dia tidak siap menghadapi penderitaan. Sehingga akhirnya penderitaannya bertambah berat. Karena penderitaan itu datang, dia punya pandangan yang salah, dia tidak siap mental, dan dia tidak siap menghadapinya. Sehingga akhirnya penderitaannya makin bertambah berat. Sedangkan orang-orang Kristen yang bisa melihat, bisa menemukan makna di balik penderitaan, mereka cenderung lebih siap. Mereka cenderung lebih tabah, mereka cenderung lebih kuat, dan pada akhirnya mereka bisa melalui penderitaan mereka dengan baik. Mereka bisa survive di tengah penderitaan yang mereka alami. Nah, menurut Pilkington dan Kilpatrick, ternyata sikap seseorang terhadap penderitaan itu akan mempengaruhi kuat tidaknya seseorang menghadapi penderitaan yang dia alami. Kalau dari sisi Kristen, dari konsep kekristenan, orang yang bisa melihat penderitaannya dari kacamata iman, mereka akan lebih tabah menghadapi penderitaannya. Masalahnya bagaimana orang Kristen bisa melihat dengan persepsi yang benar terhadap penderitaan. Nah disinilah ternyata yang namanya pendampingan yang bersifat personal atau bahasa kita sehari-hari konseling, itu sangat membantu orang yang menderita untuk bisa memahami makna yang benar di balik penderitaannya. Seringkali orang yang menderita itu pikirannya kalut, dia stres dengan berbagai kesulitan yang dia alami, sehingga dia tidak bisa memiliki persepsi yang benar terhadap penderitaan yang dia hadapi. Tapi kalau ada orang lain, ada konselor, ada hamba Tuhan yang bisa mendampingi dia secara personal untuk dia menemukan persepsi iman terhadap penderitaannya, maka orang ini akan lebih tabah, lebih tangguh untuk menghadapi penderitaan yang dia sedang alami. Nah, menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Quilao, pendampingan yang bersifat pribadi ini akan menentukan hasil akhirnya. Konseling pastoral yang diberikan kepada jemaat yang menderita itu akan menentukan hasil akhirnya. Apakah jemaat ini akan survive ataukah dia akan terbenam oleh penderitaan. Nah disinilah kita perlu menyadari betapa pentingnya konseling, khususnya konseling pastoral untuk mendampingi jemaat-jemaat kita yang menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya.
Nah, pendampingan ini akan menghasilkan resiliensi atau daya tahan dalam menghadapi tekanan kehidupan. Nah, resiliensi itu muncul ketika orang yang mendampingi si penderita ini mengizinkan jemaat atau orang Kristen yang menderita ini untuk bisa mengemukakan, mengeksplorasi, untuk bisa menyalurkan perasaan-perasaan, kesedihannya, kemarahannya, kekecewaannya, ketakutannya ketika dia menghadapi penderitaan. Ketika sang konselor itu membuka hati, membuka diri, membuka telinga untuk mendengarkan orang yang sedang menderita ini menyampaikan ungkapan-ungkapan perasaannya, maka orang ini akan lebih cepat stabil daripada kalau kita menahan. Hai, kamu nggak boleh mengeluh, kamu nggak boleh berkata-kata yang sedih-sedih, kamu harus tampil kuat, kamu harus berkata-kata yang positif, kamu nggak boleh menangis. Nah, saudaraku, ketika kita menghambat orang yang menderita untuk bisa mengeksplorasikan perasaan-perasaannya ketika dia menghadapi penderitaan, ini justru membuat dia sulit untuk menemukan kestabilan emosional. Dan akhirnya dia akan lebih lama untuk bisa stabil menghadapi penderitaannya. Dia akan punya proses yang lebih panjang untuk bisa menerima penderitaan yang dia alami, daripada kalau dia diizinkan mengekspresikan perasaan-perasaannya, termasuk perasaan yang negatif. Nah, disinilah peran konselor Kristen itu sangat penting. Peran hamba Tuhan sebagai konselor itu sangat penting. Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Ravage dan Shade, dia menyebutkan bahwa resiliensi atau daya tahan itu tercipta pertama kali kalau orang yang menderita itu boleh meluapkan perasaan negatifnya secara bebas. Mereka diizinkan mengekspresikan emosinya sehingga mereka lebih cepat stabil. Nah, sayangnya saudaraku, sebagian gereja dan hamba Tuhan belum memahami ini karena kita dari background teologi. Maka ketika kita menghadapi orang yang bermasalah, kita cenderung cepat-cepat bawa ayat. Kita cenderung membawa pemahaman teologi kita agar si penderita ini bisa langsung menangkapnya dan menerapkan dalam kehidupannya. Padahal saudaraku, orang yang sedang emosinya tidak stabil, itu susah untuk menerima kebenaran teologis kita, ya. Mereka penting sekali untuk mereka stabil terlebih dahulu. Nah, seringkali hamba Tuhan atau kita kalangan teologis memandang orang yang mengeluh ketika menghadapi penderitaan, oh, orang itu berarti engkau lemah imannya. Berarti orang itu lemah imannya. Padahal sebetulnya orang yang mengeluh itu adalah reaksi yang wajar ketika orang menghadapi tekanan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat Daud, seringkali Daud mengeluh di kitab Mazmur. Tapi mengeluhnya tidak berakhir dengan keluhan. Dia hanya mengeluh sebagai ekspresi. Tapi kemudian Mazmurnya diakhiri dengan pujian. Diakhiri dengan keyakinan iman. Nah, disinilah kita kalangan teologi perlu belajar. Bahwa kita perlu bersabar sebagai konselor-konselor Kristen untuk mendengarkan mereka yang sedang mengalami tekanan yang berat di dalam kehidupannya. Seorang ahli bernama Deborah Holland mengatakan demikian. Seringkali hamba Tuhan berkata ketika ada jemaat yang konseling, kita cenderung berkata, sudah, masalahmu itu kecil, Tuhan lebih besar, lupakanlah itu, cepat-cepat move on, jangan fokus ke situ-situ saja. Nah, saudara, kadang perkataan-perkataan kita ini maksudnya baik, yaitu untuk menguatkan orang yang sedang menderita, jemaat kita yang sedang kesusahan. Tapi di sisi lain, perkataan kita ini seringkali membuat mereka frustrasi. Karena ketika kita berkata demikian, mereka seakan-akan, oh, berarti saya ini orang yang lemah imannya ya. Berarti saya ini orang yang gak bisa segera bangkit ya. Berarti saya ini orang yang gak kuat ya, karena Pak Pendeta berkata bahwa kamu harus kuat, kamu gak boleh mengeluh, kamu gak boleh menangis. Nah, kalau saya masih menangis, kalau saya masih kecewa, kalau saya masih belum bisa berhenti mengeluh karena tekanan yang begitu berat ini, berarti saya lemah.
Berarti saya tidak layak menerima pertolongan Tuhan. Nah, ini persepsi yang kurang tepat, saudaraku. Sebetulnya penderitaan dan duka itu perlu waktu untuk pemulihan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa orang itu hari ini juga harus kuat. Sekalipun kita tetap percaya ada kuasa Tuhan yang melebihi segalanya, yang sanggup memulihkan orang itu saat ini juga. Tapi terkadang Tuhan juga mengizinkan untuk orang percaya berproses. Tuhan mengizinkan untuk Ayub berproses. Perlu waktu sampai dia bisa menerima kenyataan. Perlu waktu sampai dia bisa punya persepsi yang benar terhadap penderitaan yang dia alami. Itulah yang kita perlukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, saya percaya ini bukanlah kesengajaan dari gereja atau hamba Tuhan. Hanya terkadang kita belum memahami prinsip konseling yang alkitabiah, prinsip pastoral yang benar di dalam konseling. Sehingga kita cenderung tanpa sengaja memaksakan prinsip kita pada orang yang sedang mengalami tekanan dalam hidupnya ini. Maka dari itu, saudaraku, kalau kita kembali ke topik kita, yaitu gereja dan kebutuhan konseling. Maka kita sebagai teolog, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sekalipun kita menguasai teologi, kita perlu sekali untuk belajar konseling. Terlebih lagi konseling yang biblika, konseling pastoral. Sehingga kita bisa memahami jemaat kita lebih baik. Dan kita bisa melayani mereka secara lebih maksimal. Nah, melalui pelatihan dan juga pelayanan konseling, saya percaya ini menjadi kebutuhan yang mendesak buat gereja-gereja di masa pandemi ini. Karena bukan hanya orang Kristen yang membutuhkan, tapi masyarakat luas hari-hari ini sangat membutuhkan konseling, sehingga mereka bisa menyikapi penderitaan dan pandemi ini dari sudut pandang yang benar. Nah, kiranya konseling menjadi perhatian di dalam gereja. Bahkan konseling dan gereja bisa bersinergi, sehingga kita boleh menjadi berkat dan terang di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Kita percaya melalui semua pandemi yang Tuhan izinkan, Tuhan punya rancangan yang baik, sehingga semuanya ini akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jimmy. Pemaparan yang sangat luar biasa sekali dan sangat menarik. Saya percaya setiap kita yang saat ini sedang mengikuti program ini diberkati dan menambah wawasan bagi kita semua mengenai gereja dan hubungannya dengan konseling. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Jimmy Sugiarto. Dia adalah konselor yang senantiasa memberkati dalam pekerjaan, di dalam karya, di dalam pelayanan dimanapun Tuhan percayakan. Sekali lagi terima kasih Pak Jimmy. Sekali lagi Bapak Ibu, jadi ini adalah program terbaru STI Yogyakarta, yaitu Bicara. Jadi akan mengulas mengenai teologi, kesaksian, kemudian mengenai pelayanan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin rindu, ingin bersaksi mungkin, atau memberikan ulasan mengenai teologi, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menghubungi multimedia STI Yogyakarta. Nanti bisa juga akan mengikuti acara Bicara ini. Bisa lihat nomor di bawah ini, saudara bisa menghubunginya. Seperti itu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke.